Halo guys, kembali lagi bersama aku di sini, Naufal Hanif. Dan selamat datang kembali di Creepy Talk minggu ini. Otaku. Mungkin beberapa dari kalian ada yang pernah mendengar kata-kata ini, apalagi jika kalian sendiri atau teman-teman kalian itu penyuka hal-hal yang berbau Jepang. Otaku sendiri bisa diartikan sebagai geek atau punya ketertarikan atau hobi gitu yang sangat-sangatlah kuat. Jadi contohnya nih, misalnya kalian tuh suka gambar-gambar kayak anime gitu, tapi di level yang udah sangat wow gitu. Kalian itu benar-benar menekuninya dengan sangat-sangat tekun gitu, dengan sangat giat gitu. Nah, itu tuh biasanya disebut dengan otaku. Jadi kenapa hari ini aku mau bahas otaku? Jadi di video kali ini aku akan kasih kalian satu orang yang sempat menggegerkan Jepang karena ia telah membunuh anak-anak kecil, tepatnya gadis-gadis kecil yang ada di Jepang pada masa itu. Dan dia dijuluki sebagai otaku killer. Otaku killer ini adalah sebutan untuk orang yang bernama Tsutomu Miyazaki. Dan kisahnya sendiri ini pernah booming sekitaran tahun 1988 sampai 1989. Jadi kalau kalian penasaran dengan cerita aku kali ini, kalian bisa ambil posisi kalian yang senyaman mungkin dan biarkan aku bercerita sampai selesai. Tsutomu Miyazaki. Ia lahir dalam keadaan yang bisa dibilang cukup cacat karena bagian dari tangannya itu atau pergelangan tangannya itu hanya memiliki 4 jari saja. Tercatat kalau si Miyazaki ini terlahir dalam keadaan prematur pada bulan Agustus tahun 1962 dan ia sendiri adalah anak hasil hubungan sedarah atau hubungan incest yang dilakukan oleh ayahnya sendiri beserta dengan saudari kandungnya. Dan dari situlah ia lahir dan ia menderita cacat, seperti yang aku bilang sebelumnya. Dan karena hal itu, ia pun tumbuh menjadi anak yang pemalu dan kurang pandai dalam bersosialisasi. Bahkan sebagian masa kecil Miyazaki ia habiskan dengan menjadi korban bully. Ya karena akibat bentuk fisiknya tersebut. Dan sebisa mungkin ia menghindari orang-orang atau menghindari kerumunan, dan kebanyakan waktu yang ia habiskan itu adalah menggambar karakter-karakter kartun gitu, karakter-karakter anime di kamarnya sendiri. Meskipun Miyazaki tidak pandai dalam bergaul, tetapi Miyazaki ini memiliki otak yang cukup cerdas. Bahkan ia menjadi salah satu siswa berprestasi di sekolahnya. Ia selalu masuk peringkat 10 besar, dan saking cerdasnya ia juga sering masuk di ranking 10 besar, ranking umum ya, di sekolahannya. Tetapi saat masuk ke bangku perkuliahan, Miyazaki sendiri mengalami semacam penurunan gitu, dan nilai-nilai ujian si Miyazaki ini pun banyak yang anjlok dan menjadikan ia gagal ketika masuk ke Universitas Meiji, Jepang. Padahal pada masa itu orang tuanya sangat berharap kalau si Miyazaki ini bisa masuk ke Universitas Meiji. Dan akhirnya keluarganya memutuskan Miyazaki untuk masuk ke semacam sekolah fotografi gitu di salah satu perguruan tinggi junior lokal. Nah, di bangku perkuliahan inilah si Miyazaki ini mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia kerap merekam pakaian dalam anak perempuan yang ada di universitas tersebut, dan juga ia sempat mengoleksi semacam buku dewasa dan film dewasa di kamarnya. Miyazaki sendiri sebenarnya bisa dibilang sebagai anak yang cukup berada, dan keluarganya pun adalah keluarga tersohor yang ada di Jepang. Lebih tepatnya di distrik Itsukaichi, Tokyo. Namun menurut Miyazaki, keluarganya ini membencinya, bahkan mengucilkannya. Dan si Miyazaki sendiri sempat berpikir kalau ibunya alias saudari kandungnya pun juga membenci keberadaannya.
Satu-satunya orang yang ia anggap menyayangi dirinya hanyalah kakeknya. Ia sangat sayang kepada kakeknya dan begitu pula kakeknya. Kakeknya juga sangat sayang kepada dirinya. Sampai pada tahun 1988, Miyazaki sangat terpukul atas kepergian atau kematian kakeknya sendiri. Dan di titik ini, Miyazaki menjadi jauh lebih aneh dan lebih agresif daripada sebelumnya. Bahkan setelah kematian kakeknya, ia sering memakan abu kremasi kakeknya dengan alasan ia bisa tetap dekat kepada kakeknya. Selain itu, Miyazaki juga sering memata-matai adiknya yang sedang mandi. Kemudian ia suka memukul adiknya itu. Dan hal kejam serupa pun juga terjadi kepada ibunya. Sampai ketika hal ini telah disadari oleh keluarga besar Miyazaki, Miyazaki pun memutuskan untuk pergi dari rumah dan tinggal di apartemen seorang diri. Dan tentunya di titik ini Miyazaki juga telah berubah menjadi seorang psikopat. Pada Agustus 1988, sehari setelah ulang tahunnya Miyazaki, ia pun mulai melakukan aksi kejamnya. Dan korban pertamanya ialah seorang gadis cilik berusia 4 tahun bernama Mari Kono. Menurut Miyazaki, ia menculik dengan bermodalkan PDKT, lalu membawanya pergi dengan mobilnya. Lalu Miyazaki membunuh anak perempuan malang itu dengan mencekiknya setelah sebelumnya ia menelanjanginya dan memperkosanya. Lalu ia membuang mayat Kono di hutan sebelah barat Tokyo. Kemudian setelah beberapa hari si Miyazaki ini membuang jasad si Kono di hutan, ia pun kembali lagi ke hutan tersebut untuk mengambil tangan dan kakinya si Kono. Kenapa ia ambil? Ya nggak ada, cuman untuk pajangan doang di lemarinya. Jadi basically setelah dia membunuh korbannya, ia pun mengambil tangan dan kaki dari sang korban untuk dijadikan pajangan busuk di lemarinya. Keluarga Marikono yang saat itu panik langsung mencari Marikono ke kantor polisi. Jadi orang tuanya pun melakukan semacam laporan-laporan gitu atas anaknya yang hilang. Dan dengan santainya Miyazaki menelepon keluarga Marikono, dan ketika diangkat tak ada suara apapun. Jadi ketika keluarga Marikono ini mengangkat teleponnya si Miyazaki, yang ada hanya suara nafas gitu. Bahkan dengan isengnya Miyazaki sendiri mengirimkan paket yang berisikan foto-foto sebelum kematian Marikono dan juga beberapa barang-barang yang dibawa si Marikono sebelum ia dibunuh, yang menjadikan hal tersebut adalah sumber kepanikan bagi keluarga Marikono. Dan di titik ini keluarga Marikono pun gak tahu siapa yang membunuh anaknya itu. Bahkan jasadnya sendiri juga belum ditemukan. Kemudian kasus kedua Miyazaki terjadi pada Oktober 1988, di mana pada saat itu ia menculik seorang perempuan juga, dan perempuan ini masih berusia 7 tahun. Pada saat itu Yoshizawa sendiri tengah berjalan pulang sekolah seorang diri. Miyazaki yang tak sengaja melihat si Yoshizawa kemudian menawarkan tumpangan. Dan lagi-lagi ada satu orang yang bernasib sial seperti Kono dan berakhir dengan kematian. Yoshizawa dibawa ke hutan, diperkosa, dibunuh, ditelanjangi, dan jasadnya dibuang ke hutan di mana si Marikono juga dibuang. Nah, karena ada dua kasus penculikan ini, kepanikan pun menyelimuti prefektur Saitama. Dan beberapa bulan kemudian setelah si Miyazaki ini membunuh si Yoshizawa, ia pun membunuh korban ketiganya yang bernama Erika Namba. Tapi kali ini korban dijadikan sedikit berbeda karena pada Erika tangan dan kakinya itu diikat, lalu jasadnya diletakkan di bagasi mobil milik si Miyazaki, lalu dibuang ke hutan di mana korban sebelumnya juga dibuang. Dan sama seperti dua korban sebelumnya, orang tua dari Erika Namba juga mendapati telepon yang gak ada suaranya dan juga paket yang berisikan foto-foto Erika Namba sebelum dibunuh. Kemudian korban terakhir dari Miyazaki adalah seorang gadis kecil bernama Ayoko Nomoto. Ayoko Nomoto adalah gadis kecil berusia 5 tahun yang diculik Miyazaki pada tahun 1989. Tapi untuk Nomoto sendiri ini adalah kasus yang sedikit spesial. Kenapa? Karena
Miyazaki sendiri membawa jasad dari si Nomoto. Jadi dia nggak membuangnya di hutan. Dan 2 hari setelah dibunuh, Miyazaki melakukan pelecehan seksual pada mayat dari Ayako. Bahkan ia juga masturbasi menggunakan si Ayako. Tak lupa ia juga memotong-motong tangan dan kakinya Ayako untuk diminum darahnya. Dan juga kaki dan tangan dari Ayako Nomoto dimakan oleh Miyazaki. Setelah jasad Nomoto mulai membusuk, barulah ia membuangnya di beberapa lokasi di sekitar Tokyo. Jadi dia ada buang ke kayak kuburan, terus toilet umum, hutan yang sebelumnya ia pakai untuk buang korban. Nah, semuanya disebar di sana. Tapi setelah 2 minggu, ia mengambil lagi jasad dari Ayako Nomoto untuk disimpan di rumahnya aja, karena ia takut ketahuan oleh polisi. Jadi daripada ketahuan, mending ia simpan di rumahnya aja. Pada aksinya yang kelima, yaitu pada Juli 1989, Miyazaki melihat 2 anak perempuan yang sedang bermain di teras rumahnya. Jadi ada si kakak yang paling besar sama adik yang paling kecil. Nah, si Miyazaki ini menculik si adik yang paling kecil. Karena melihat hal tersebut, si kakak yang besar pun langsung berlari cepat mungkin ke rumah dan mengadu kepada orang tuanya. Nah, di titik ini si Miyazaki sendiri udah memasukkan si adik yang paling kecil ke dalam mobil dan ia memotretnya gitu dari luar mobilnya gitu. Dan di sini aku mungkin bisa bilang si Miyazaki ini agak bodoh sih ya. Masa dia nggak takut ketahuan gitu sama orang tua si anak tersebut gitu kan? Karena nggak berapa lama setelah itu, ayahnya si 2 saudara ini langsung keluar dan langsung menghajar si Miyazaki. Kemudian ia buka pintu mobilnya dan menyelamatkan anaknya itu. Saat si ayah tadi ini menyelamatkan anaknya dan membawanya ke rumah, itu menjadi waktu untuk si Miyazaki kabur. Tapi sialnya, nah si polisinya ini tadi lihat dan langsung mengejar si Miyazaki. Miyazaki pun diamankan lalu dibawa ke kantor polisi. Kemudian pada tanggal 23 Juli 1989, Miyazaki ditangkap atas tuduhan pelecehan seksual pada gadis di bawah umur. Kemudian polisi juga menggeledah isi apartemen dari si Miyazaki sendiri dan mereka mendapatkan banyak kaset video manga, hentai, dan anime slasher gitu yang isinya sadis-sadis gore-gore gitulah. Dan dari sinilah media-media Jepang di sana dan orang-orang Jepang yang ada di sana menyebut si Tsutomu Miyazaki ini sebagai otaku killer. Selain itu polisi juga menemukan video-video buatan Miyazaki yang berisikan aksinya melakukan hubungan seksual dengan mayat-mayat yang telah ia bunuh sebelumnya, beserta dengan foto-foto pembunuhan yang telah Miyazaki lakukan. Jadi foto si Marikono, si Yoshizawa dan kawan-kawan itu semua polisi mendapatkan buktinya gitu. Lalu dari situ dihubungilah pihak keluarga untuk dilakukan klarifikasi. Bahkan jasadnya si Ayako Nomoto yang korban terakhirnya si Miyazaki itu pun ditemukan polisi udah dalam keadaan membusuk gitu. Di persidangan kasusnya, Tsutomu Miyazaki terlihat sangat tenang. Bahkan ia melontarkan jawaban-jawaban yang cukup bijak. Ketika ditanya tentang kejahatannya, ia melakukan semacam alibi gitu. Bukan alibi sih sebenarnya, kayak ya semacam pengakuan dia kalau ia itu punya alter ego, atau kalau mungkin bahasa awamnya itu kayak kepribadian ganda gitu. Nah, jadi si Miyazaki ini punya alter ego yang bernama Redman. Bahkan di persidangan itu ia juga menggambar si Redman ini dalam bentuk manga untuk meyakinkan polisi kalau ia benar-benar punya alter ego. Nah, setelah itu si Miyazaki kan dijebloskan ke dalam penjara. Dan dari situ pihak polisi yang ada di sana menghubungi keluarganya si Miyazaki untuk membayarkan denda atas kelakuan Miyazaki yang telah membunuh banyak gadis-gadis kecil. Tapi keluarganya sendiri, lebih tepatnya ayahnya sendiri, nggak mau membayar denda tersebut dan memutuskan untuk bunuh diri dengan gantung diri. Dan hal tersebut terjadi pada tahun 1994. Dan untuk Miyazaki sendiri, ia akhirnya dijatuhi hukuman mati pada 14 April 1997 dan berakhir dengan eksekusi gantung pada 17 Juni tahun 2008.
8. Dan begitulah kisah dari otaku killer Tsutomu Miyazaki. Oke guys, itu aja untuk video Creepy Talk minggu ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like dan share video ini ke teman-teman kalian. Komen juga pendapat kalian mengenai video Tsutomu Miyazaki alias otaku killer pada hari ini. Dan kalian juga boleh request video apa lagi yang aku harus buat di episode-episode Creepy Talk minggu depan. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian ketinggalan setiap aku upload video baru. Aku ucapin terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di episode-episode Creepy Talk berikutnya. Stay creepy, stay fear.